Nah, berikut ini merupakan kantin dari sekolah SMA Al Islamiyah.
Berikut ini merupakan lahan parkir untuk para guru dan staf di Sekolah SMA Al-Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan nama saya Andini Putri Maharani, mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo, jurusan Pendidikan Sejarah. Oke, di sini saya ada tugas Bu, wawancara mengenai pembelajaran sejarah di sekolah ini dan wawancara mengenai perangkat ajar. Iya. Oke, sebelumnya saya mengenal profil panjenengan rumiyin. Di sini saya Bu Cici Syamsiah Hidayati. Saya mengajar sejarah kebetulan setahun ke belakang ini. Karena saya aslinya saya itu mengajar bahasa Indonesia. Jadi di sini saya mengampu 2 pelajaran. Sesuai dengan prodi saya memang real bahasa Indonesia. Kalau sejarah ini saya posisinya menjadi guru pengganti. Yang saya ajar saat ini kelas 11 dan kelas 12. Sudah berapa lama Bu mengajar di sekolah ini? Di sekolah ini saya sekitar 7 tahun, 7 tahun mau ke 8 tahun. Itu dari awal bahasa Indonesia memang. Karena basic saya di bahasa Indonesia. Jadi di pelajaran sejarah ini saya juga sambil belajar karena menurut saya kayak seperti ngenoli lagi gitu loh. Karena dari awal kan saya enggak sejarah gitu. Jadi saya harus menerima itu, saya anggap sebagai tantangan. Jadi saya harus baca pelajaran sejarah agar nanti kita di depan anak-anak itu nggak sampai mati kutu kalau ada anak-anak yang bertanya. Awal-awal mengajar sejarah menurut Ibu sebagaimana? Susah atau kendalanya apa ya Bu? Susah nih. Menurut saya susah nih karena sejarah itu kan ilmu pasti ilmu yang tidak bisa dikarang. Kalau di bahasa Indonesia sendiri kan saya hafal bab-babnya, terus kemudian temanya apa saja saya hafal karena kan nggak ada yang berubah dari tahun ke tahun tetap itu. Kalau sejarah jujur saya belajar lagi, terus ya harus tahu karena itu memang ilmu yang sudah paten, ilmu yang sudah ada dari dulu. Jadi saya sarankan untuk anak-anak yang mengambil jurusan sejarah harus sering-sering membaca biar nggak ketinggalan, terus kemudian biar tahu juga filosofinya itu seperti apa. Ya baik Bu, langsung saja ke pertanyaannya nggih Bu. Mohon maaf sebelumnya di sekolah ini apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka Bu? Jujur memang belum, sekolah kita masih belum menerapkan itu. Jadi masih pakai kurikulum yang lama. Berarti kurikulumnya pakai K13 Bu? Iya. Oh gitu. Okay. Baik, untuk RPP ya Bu, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika mau menyusun RPP? Seorang guru itu mau menyusun RPP. Kita harus bisa membagi waktunya, terus kemudian dari cara kita menyampaikan ke depan ke anak-anak itu kan ada waktunya. Tanya jawab itu berapa menit, terus kita salam di depan anak-anak, pembukaan sebelum masuk pada isi pembicaraan itu berapa menit. Nah itu kan harus dipertimbangkan. Terus kita itu tatap mukanya berapa kali dalam 1 minggu agar kita tidak sampai ketinggalan, maksudnya tidak sampai tertinggal, bisa menyampaikan semua materi yang ada di buku. Kalau kita nggak bisa membagi waktu itu nantinya kita akan tertinggal karena nanti ada libur-libur, terus kemudian kan hal-hal yang tidak terduga itu libur, entah itu tanggal merah atau apa, itu kan biar tidak tertinggal. Jadi RPP itu memang penting, kita harus bisa tahu waktunya seandainya ada ketertinggalan. Jadi kita harus menyelipkan materi itu di materi yang lainnya biar tidak sampai tertinggal. Ya Bu, baik. Untuk selanjutnya apakah sudah memenuhi Bu dari RPP yang dirancang? Mungkin isinya? Kalau isinya sih sudah memenuhi karena isinya RPP ya cuma itu aja, sama aja dengan semua pelajaran yang lain. Cuman materinya aja yang berbeda. Mungkin apakah ada kendala Bu yang dirasakan selama penerapan RPP? Ya. Kalau kendala sih kita sesuai dengan lapangannya yang ada ya. Sesuai lapangan yang ada, kita tetap menyampaikan sesuai waktu yang ada di RPP. Tapi nanti jika memang mungkin ada hal-hal yang tidak memungkinkan, bisa saja itu tidak sesuai dengan RPP. Gitu. Ya. Baik Bu,
Seumpamanya seorang guru itu tidak membuat RPP, apakah pembelajaran itu tetap dapat bisa berlangsung dengan baik? Kan Bisa, belajar mengajar tetap bisa berjalan dengan langsung. Tapi kalau ada RPP kan enak-enaknya kan buat acuan. Dan kalau kita tidak ada RPP mungkin agak bingung ya. Tapi tetap bisa berjalan sih secara belajar mengajar. Ya kita menyampaikan sesuai yang ada di temanya, sesuai yang ada di pelajaran yang ada di kelas itu. RPP itu kan perangkat pendukung. iya, Bu. Ya, baik. Ibu kan sebagai guru sejarah, mungkin adakah cara untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran sejarah sendiri sebagai Cara guru? untuk menarik siswa agar suasana di kelas itu tetap hidup biar nggak sampai ngantuk nih, karena kalau kebanyakan pelajaran yang bersifat membaca atau mendengarkan itu kan biasanya anak-anak itu menjadi ngantuk. Iya, Jangan kan benar. gitu, kadang gurunya aja kalau nggak ngerti materinya juga bingung, ngantuk juga ngoten. Iya. Jadi salah satu trik kalau saya nih, trik yang kita buat untuk memancing anak-anak biar kelas itu tetap hidup, kita memberikan stimulus seperti pertanyaan, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut itu. Jadi mereka nggak diam, mereka tetap hidup, mereka tetap berusaha membaca biar dia nggak takut kalau ditanyain. Kadang kan ada anak-anak itu yang ditanya itu menjadi takut. Nah, sebelum kita memberi pertanyaan, kita memberikan anak-anak waktu untuk membaca. Nah, sebelum itu pada saat masuk kelas mungkin memberi salam-salam seperti kayak membuka pelajaran. Salamnya itu seperti mungkin biar tidak ngantuk gitu. Kita memberi hiburan sedikit, hiburannya seperti apa? Mungkin sekedar menanyakan kabar. Itu kan mereka biar nggak ngantuk. Ya, baik. Seberapa jauh Bu keikutsertaan siswa dalam pembelajaran sejarah yang Ibu ampu, ya, seberapa antusiasnya siswa-siswi tersebut? Sejauh ini kalau siswanya itu memang anak-anak yang rajin, mereka tetap mengikuti pelajaran kita meskipun mereka nggak suka. Kita kan tidak menuntut anak-anak untuk suka dengan pelajaran kita. Paling tidak kita itu sudah masuk ke dalam kelas, memberikan pelajaran, memberikan materi, mereka mendengarkan, itu sudah bagus. Harapannya Ibu kepada siswa dalam pembelajaran sejarah, untuk harapannya kepada siswa, kan sekarang eranya. Untuk anak-anak saat ini saya sarankan untuk lebih sering membaca. Itu aja sih, karena membaca itu kan mungkin memang sepele membaca itu, tapi kalau tidak mengumpulkan niat itu nggak akan berangkat. Iya, benar. Saya sarankan lebih banyak membaca dari berbagai macam buku. Kalau buku itu pun buku nggak ada, bisa pakai HP. Satu pertanyaan lagi nggih Bu, di sini kan kurikulum K13, mungkin adakah kendala dalam yang dialami saat menerapkan kurikulum K13 niku? Setiap proses itu kan ada kendalanya, tetap ada saja kendalanya. Tapi kita gimana ya? Tetap meminimalisir itu agar anak-anak itu terarah, agar anak-anak nggak sampai ketinggalan gitu. Jadi kita juga membimbing anak-anak agar berani tampil di depan banyak orang. Nah, dari situ mereka harus belajar di dalam kelas dulu. Sebelum mereka tampil di luar, mereka harus belajar di dalam kelas dulu. Ibu pun cukup sekian mungkin wawancara dari saya. Makasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mohon maaf bila ada mungkin kesalahan dalam penyampaian ataupun kurangnya kata-kata yang mengenai dalam penyampaian wawancara ini. Bu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berikut ini merupakan foto saya dengan beliau, Bu Cici Samsiah Hidayati, SPD. Nah, ini foto saya dan teman-teman bersama beliau ketika sudah melaksanakan observasi. Satu kata untuk sejarah. Bikin pusing.